Stand please. Meeting. Good afternoon, Mr. Ramli. Kita ketemu lagi dalam pelajaran hari ini. Kita pelajaran kita. Saya pastikan semua dalam kondisi sehat ya. Sehat. Oke, kita mau kita berdua sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita di hari ini. Ya, kita silakan. Ya, mari kita semua terlalu berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak Gerald. Selanjutnya saya akan absen dulu sebelum mulai pembelajaran kita di hari ini untuk memastikan apakah semua Adi Bola, Alfa Dibiru, Hadir Ustaz. Angelis Yokai, Hadir Ustaz. Rustia Sakarias, Hadir Ustaz. Clara Tola, Hadir. Evelyn Lau, Hadir. Akhir Biasa, Hadir. Gerald Lalu, Hadir Ustaz. Kirain Sore, Jordi Mani, Hadir. Oke, Katri Melkis, Hadir Ustaz. Putri Lenggo. Hadir Ustaz. Oke, saya mau tanya kabarnya, apakah semua dalam kondisi sehat-sehat saja? Sehat. Cuacanya lagi pancaroba ya, sedikit panas, sedikit hujan. Saya harap kalian masih menjaga kesehatan kalian yang baik sehingga tidak ada yang sakit ya, karena ini lagi di minggu-minggu terakhir menjelang pas ya penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan di awal Desember nanti. Oke. Sebelum kita mulai untuk materi kita di hari ini, saya ingin tanya, minggu lalu tuh kita belajar tentang apa pelajarannya? Kimia tentang korosi. Nah, khususnya tentang apa materinya kita pelajari minggu lalu? Siapa yang bisa dijawab? Siapa? Materi yang kita pelajari minggu lalu. Oke, Alfan bisa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Apa faktor-faktornya? Yang pertama, air. Ada air. Yang kedua, yang ketiga, Asap. asam. Yang keempat, Basah. yang berikutnya, Garam. ya. Ada lagi kak? Apa lagi? Pemanasan dan juga Pemanasan. suhu. Kondisi dari permukaan logam bisa juga. Iya Ustaz. Itu bagaimana? Permukaan logam seperti apa yang mudah berkarat dan mana yang tidak mudah berkarat? Ya, ayo, minggu dikasih video praktikum. Jadi sebelum dikasih perlakuan, terus diamplas dulu ya pakai kertas pasir ya. Tujuannya apa? Oh, yang merah. Permukaan logam jadi rata. Jadi kesimpulannya apa? Permukaan logam itu harus seperti apa sehingga dia tidak mudah berkarat? Tidak merah. Ya, harus rata supaya tidak mudah berkarat. Jadi logam yang permukaannya sudah ada lubang atau lain sebagainya itu lebih cenderung mudah untuk berkarat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara pencegahan dan mengatasi korosi. Apa sih sebenarnya penting bagaimana kita mempelajari materi ini? Jadi materi ini ternyata sangat penting sekali sehingga karena logam ini selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mau di rumah, mau kamu di luar, mau pergi ke tempat permainan, kamu akan bertemu dengan barang-barang yang bentuknya itu logam. Sudah? Nah, dengan kamu mengetahui cara untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, upaya pencegahan dan lain sebagainya, kamu akan tahu bagaimana cara untuk menghindari logam dari yang namanya korosi, sehingga akan membuat benda-benda di sekitarmu menjadi aman dan terlindungi dari korosi yang bakal terjadi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita masih ada tetap di kadet tentang korosi. Ya, dengan kompetensi dasarnya adalah mengatasi korosi. Ya, minggu lalu sudah belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk mengatasi korosi serta mengajukan gagasan untuk mencegah
mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian menguasai materi hari ini, maka kalian itu bisa menjelaskan nih upaya pencegahan dan mengatasi korosi serta memajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi, terutamanya korosi pada logam yang ada di lingkungan sekitarnya kalian. Oke, selanjutnya kita akan ke peta konsep. Nah, peta konsep ini kemarin sudah di bagian kiri kita sudah membahas soal proses dan faktor-faktor penyebab korosi. Hari ini kita akan masuk ke cara pencegahan korosi. Cara pencegahan korosi ini ada dua jenis. Yang pertama teknik pelapisan, yang kedua dengan teknik penurunan katode, meliputi yang pertama pengorbanan anoda dan menggunakan arus paksa. Oke, saya stop sampai sini. Mungkin ada yang mau bertanya, di rumah dia belajar terus dia mau bertanya sesuatu, silakan. Ya? Tidak ya? Oke, kalau gitu saya akan bagi dulu kalian dengan kelompok-kelompok sehingga mempermudah dalam pengerjaan LKPD sebentar yang akan kita kerjakan. Kelompok yang pertama ada Putri Kira dan Yunus. Silakan aku bergerak untuk kelompok. Kelompok kedua ada Adi Mora dan Katrin Renis. Kelompok ketiga ada Evelyn. Kelompok keempat ada Fandi dan Gerald. Silakan untuk kelompok keempat. Nah, sekarang kan kita udah tahu penyebab korosi itu apa.
Terus yang berwarna merah ini artinya apa? Nah, ini kan tadi ada fenolftalen. Sekarang fenolftalennya itu berwarna merah. Artinya basah. Nah, paku dalam lingkungan basah itu tidak terjadi kekaratan. Gitu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, berarti paku yang dililit seng atau magnesium tidak berkarat, ya? Sedangkan paku yang dililit dengan timah, timbal, apalagi lembaga berkarat bahkan lebih cepat kekaratannya. Perlindungan besi terhadap karat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan mengecat atau memoles dengan oli atau minyak. Dengan demikian, permukaan logam terhindar dari kontak langsung dengan udara dan air. Untuk jangka panjang, ada berbagai cara yang dilakukan, yaitu pemberian lapisan pelindung. Logam yang dipilih boleh logam yang lebih mulia atau stabil, atau logam yang kurang mulia. Atap seng ini sebenarnya adalah lembaran tipis besi berlapis seng. Seng kurang stabil dibanding besi. Berbeda dengan kalenjing, di mana besi dilapis dengan timah. Timah lebih stabil daripada besi, sehingga selama pelapis utuh, logam besinya akan terlindungi. Oke, sudah nonton videonya? Tadi saya kasih tahu ya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi serta beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, saya akan berikan sedikit penjelasan kepada kalian. Tapi saya butuh satu orang. Siapa yang bisa menuliskan sel volta untuk saya di sini? Siapa ya sel volta? Yang bisa menuliskan sel volta itu cepat silakan. Bisa dilihat di bukunya ada tersedia di situ, silakan. Deret volta. Kalsium. Oke, terima kasih Gus Ar. Apakah dia benar? Kurang apa? Dan A? Kurang apa? Oke, baik. Nah, karena ini materinya itu tentang bagaimana upaya untuk mencegah atau mengatasi terjadinya korosi. Sebenarnya saya di video sudah dijelaskan juga tentang ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Yang mungkin saja sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini untuk jangka pendek ada teknik namanya teknik pemecatan. Siapa yang di rumah ada
Pagar rumahnya dikasih cat warna apa? Warna coklat. Warna apa? Warna apa? Merah. Warna apa? Oh, tembok ya, bukan logam ya. Oke. Kenapa warna coklat? Karena suka warna coklat. Nah, siapa yang suka? Oh, Bapak. Oh, itu kesannya bukan suka, tapi dikasih warna coklat supaya ketika besinya berkarat tidak kelihatan karena catnya juga warna coklat. Mungkin ya. Oke. Nah, teknik mencatat ini merupakan teknik pelapisan yang dilakukan pada logam besi di sini pagar atau lain sebagainya supaya pagar tersebut terlihat indah kan. Tidak bagus kalau tidak kena air, kena hujan, kena oksigen, kena panas dan sebagainya, akhirnya berkarat. Tidak bagus kan dipandang oleh matanya kita. Oleh karena itu dikasih cat selain untuk membuatnya kelihatan lebih indah, bisa mencegah terjadinya korosi karena dia dilapisi cat dari luar sehingga tidak langsung terkena air atau air atau oksigen dari panas matahari yang tadi. Dan itu kebanyakan cat itu mengandung minyak ya. Maka kita tahu bahwa minyak itu bisa mencegah terjadinya korosi. Oke, faktor yang kedua apa lagi? Oke, yang berikutnya adalah teknik pelapisan. Dilapisi dengan plastik. Kita tahu bahwa plastik ini bukan logam ya, otomatis dia tidak mudah berkarat. Oleh karena itu kebanyakan besi beberapa dilapisi dengan plastik supaya satu korosinya tidak akan kelihatan dari luar, itu yang pertama, atau tidak mudah terkena korosi. Karena kan ketika dia dibungkus dalam plastik kan dia tidak akan bertemu langsung dengan air atau oksigen sehingga akan menghambat terjadinya korosi. Oke. Yang berikutnya ketiga dengan minyak atau oli ya. Kenapa dilumuri dengan minyak atau oli? Karena minyak dan oli juga merupakan salah satu unsur yang berkarat. Oke, minyak atau oli merupakan zat yang dapat menghambat terjadinya perkaratan atau korosi yang tadi. Yang berikutnya adalah lapisan dengan timah. Oke. Kenapa dilapisi dengan timah? Karena timah termasuk logam tahan karat. Oke, baik ya. Karena timahnya termasuk logam tahan karat. Biasanya ini ada di kaleng-kaleng minuman atau lain sebagainya. Yang kulit luarnya itu dilapisi dengan timah dengan tujuan supaya bisa mencegah terjadinya perkaratan dari si kaleng minuman ini. Tetapi itu bersifat sementara. Kalau yang timah itu bersifat sementara. Kenapa? Karena kalau yang timahnya tergores, kemungkinan besar logam di dalam itu bagi pandangan utamanya kemungkinan juga akan terkena korosi. Ya. Kenapa kalau ada di minuman itu biasanya atau kali-kali itu ada tumpukan maksimalnya. Jadi kalau misalnya jangan lewat dari tumpukan maksimal karena kalau tumpukan maksimal itu bisa penyok. Kalau penyok berarti nanti timahnya itu lepas, berarti nanti semua besi itu karat dan pada akhirnya makanan itu juga akan tidak baik lagi. Ya. Berikutnya adalah pelapisan dengan krom. Siapa di sini yang punya motor dilapisi krom? Tidak. Pelapisan dengan krom. Ya. Biasa kan menjelang Natal tahun baru ini banyak motor-motor yang dicat agak mengkilat yang mesin silomata ya. Keren-keren ya. Ternyata bukan sekedar cuma untuk gaya-gayaan saja, untuk menambah estetika dari kendaraan-kendaraan itu saja, tetapi juga bisa melindungi terjadinya korosi pada motor ya. Mungkin motor sering kena air hujan, sering kena air laut, bukan? Sering kena air hujan, panas dan lain sebagainya, sehingga dilapisi dengan krom ya. Jadi selain untuk menahan korosi juga bisa menambah nilai estetika atau keindahan dari motor tersebut. Wah, keren. Berikutnya lapisan dengan seng.
Kenapa dilapis dengan seng? Ya, kenapa? Ya, karena seng ini lebih mudah berkarat daripada besi atau logam yang tadi. Jadi otomatis nanti kalau dilapis dengan seng, kemungkinan besar sengnya yang akan berkarat, kalau besinya itu akan berkarat, sehingga akan melindungi besi dan seng. Ya, oke. Selanjutnya ada teknik perlindungan katoda atau proteksi anoda. Oke, yang pertama adalah pengorbanan anoda. Nah, untuk teknik ini kalian harus bisa menghafal ini direct volta ya. Dari LIK, BA, CA, NA, MG, AF, MN, H2O, ZN, CF, FN, CD, CO, NI, SN, PB, H, CU, HG, AG, PT, dan AN. Karena otomatis untuk mengetahui siapa yang akan menjadi logam mana yang akan menjadi katoda dan anoda, kamu harus tahu dulu direct volta ini, sehingga tahu mana yang akan digunakan sebagai katodanya dan mana yang akan digunakan sebagai anodanya, biar tidak salah paham mana yang mau dilindungi dan mana yang sebagai pelindungnya. Oke, nah direct volta ini digambarkan bahwa semakin ke kiri kan semakin mudah teroksidasi, sedangkan semakin ke kanan semakin mudah. Oke, kita lihat yang pertama, teknik pencegahan korupsi yang pertama adalah pengorbanan anoda. Pengorbanan anoda. Nah, lawan dari pengorbanan anoda adalah perlindungan Oke. Pertanyaannya, mana yang melindungi dan mana yang dilindungi? Ya, jelas ya. Anoda yang melindungi ya, katoda yang dilindungi. Ya, biasanya yang melindungi ini akan jadi korban. Sudah, dan yang dilindungi ini yang akan selamat. Ayo, siapa yang suka melindungi temannya dan dia jadi korban? Oke, sudah. Nah, bagaimana teknik untuk menggunakan pengorbanan anoda ini? Dia gampang saja. Nah, kalau kita lihat di direct volta, di sini dikatakan bahwa semakin ke kiri berarti semakin mudah dioksidasi, semakin ke kanan berarti semakin mudah tereduksi. Nah, kita ambil contoh nih sekarang, mana yang akan kita lindungi? Ya, contohnya adalah besi. Oke, besi ini yang akan dilindungi. Otomatis besi ini akan jadi apa? Perlindungan ya. Perlindungan katoda atau perlindungan besi. Pertanyaannya, si logam mana yang bersedia untuk menjadi pelindungnya? Apa akan jadi pengorbanan anoda? Ya. Apa? Besi akan dilindungi oleh seng. Kenapa harus seng? Karena dia Karena dia punya potensial reduksi jauh lebih kecil daripada besi. Lagi? Karena dia punya potensi reduksi lebih kecil daripada besi. Oke. Karena dia memiliki potensial reduksi yang lebih kecil daripada besi, sehingga otomatis dia akan mudah teroksidasi. Jadi kalau yang berkarat maka dia akan berkarat terlebih dahulu, dan yang dilindungi atau Fe ini akan berkarat kemudian setelah F ini habis. Ya. Kurang lebih bakal seperti itu sedikit penjelasan yang saya berikan. Kemudian kita sekarang akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelum mengerjakan LKPD, saya ingin tanya apakah ada yang masih mau bertanya tentang materi yang saya jelaskan barusan? Cukup? Oke, kalau begitu kita bagikan LKPD dulu ya. Jadi kita bekerja. LKPD ini memang sama dengan LKPD yang sebelumnya, jadi bukan LKPD yang baru. Ya. Alfandi. LKPD, BLN, Gires, Rusia, Kapri, dan Gires.
Oke, sekarang kalian saya berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan kelanjutan dari LKPD tersebut. Oke, di yang pertama, yang bagian di berdasarkan video itu bagaimana cara mengatasi terjadinya korosi. Video yang dimaksudkan adalah video yang kita tonton di minggu yang sebelumnya. Ini ada? Masih. Oke, silakan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi kerusakan pada gambar yang di atas. Gambaran dimaksud adalah gambar yang listrik dan pagar rumah. Bagaimana supaya saya memikirkan cara-cara kemungkinan cara-cara yang dapat digunakan. Jadi cara itu bukan satu tapi banyak cara yang bisa digunakan. Kamu langsung jabarkan di gambar itu. Saya pikir ini materi yang apa ya, perhubungan erat yang kalian ya, karena di waktu banyak berhubungan dengan besi-besi yang berkarat dan sebagainya. Tapi manusia tidak berkarat ya? Tidak. Ya? Atau ada yang berkarat? Tidak ya? Manusia bukan logam, ya, dia mesti berkarat. Coba kalian mengerjakan KPD ini 30 menit saja ya. Jadi dia harus kerjakan dengan baik.
Sebelum pengakuan, ini pengakuan. Ini memang korusi kayak ini ada kaku dengan terus kaku dengan dua tuh dengan ini PB terus pakai tim pakai untuk itu yang dia korusi siapa yang dia seperti korusi Sampai korusi. dong berwarna merah kalau warna merah kan satu saja sama. Tulis dari tangan kau. Sekarang mendapatkan diskusi dengan kesimpulan. Buat jalannya kesimpulan. Bisa kalau gitu. Bisa. Komunikasikan. Oh berarti ini konteks ini tulis dong. Ini. Presentasikan hasil diskusi kawan kalian dan minta tanggapan dari kalian. Sebenarnya ini sebuah percobaan. Semuanya kan ya. Ini melakukan video tersebut dengan cara macam. Oke, dikerjakan dengan baik. Dan sesuai dengan fakta yang sesuai dengan hukum yang dilakukan dalam video tersebut ternyata demikian. Sudah kata-kata.
Nah, untuk kalian yang mengerjakan soal untuk bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya korosi dengan cara pengecatan, pelapisan atau lain sebagainya, kita tuh harus membayangkan sesuatu yang kontekstual biar nyata. Contoh nih, salah satu upaya untuk melindungi logam sendok di dapur itu kan ada banyak cara kan, ada pengecatan, pelapisan dengan oli, minyak dan lain sebagainya. Semua cara itu kan masuk akal, bisa digunakan ya. Iya. Tapi kan belum tentu sendok makan kamu lapisi dengan oli atau minyak. Iya. Udah. Atau dengan cat yang mudah mengelupas dan lain sebagainya. Pasti kalian akan menggunakan cara yang paling tepat. Atau misalnya mau di rumah gordennya, besi gordennya itu mudah sekali berkarat atau lain sebagainya. Kan belum tentu kamu kasih saran ke mamamu untuk melapisi dia dengan minyak atau oli. Ya. Atau lapisi dia dengan besi yang biasa, dengan seng, kan tidak mungkin, kan akan merusak keindahan kan. Jadi gunakan cara yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Ya, paham ya? Ada yang mengalami kesulitan dalam menghafal deret volta? Tidak. Bagaimana caranya menggunakan kesulitan menghafal deret volta? Trik asik. Oh, trik asik untuk menghafal deret volta. Oke, luar biasa ya. Siapa bisa menghafal? Bisa membantu teman-teman yang lain? Siapa bisa kasih tahu tadi trik asiknya bagaimana? Evelyn. Iya, tadi. Evelyn, oke, Evelyn coba bantu teman untuk menuliskan di mana? Di sini harus bawahnya untuk dituliskan. Kalian yang bisa menghafal deret volta dengan baik. Kelebihannya kalau kamu bisa menghafal deret volta dengan baik, nanti untuk pengorbanan kamu dan pertemuan katuran bisa kamu kerjakan dengan baik. Karena kamu akan tahu mana yang akan jadi pelapis dari logam yang akan kamu lindungi. Di oksidasi itu kamu hapus saja. Oke, nanti LKPD-nya dikerjakan baik-baik ya, karena nanti sebentar ada presentasi, terus ada post testnya juga.
Oke, baik. Evelyn, coba kamu apa? Bagaimana cara trik asik yang tadi kamu bilang untuk menghafal deret volta? Silakan. Jadi trik asik yang bisa teman-teman gunakan untuk lebih mudah menghafal deret volta yaitu seperti ini. Jadi L ini kita buat dalam kata-kata supaya lebih mempermudah kita untuk menghafal karena sesuai dengan kayak kita tuh kata-kata yang mudah kita pahami. Jadi di kesehariannya kita gitu. Jadi L ini kita buat dengan li. Terus K tuh dengan kalau, BA tuh dengan bapak. Terus CA tuh dengan camat, terus NA tuh dengan nanti, MG tuh meninggal, terus AL tuh almarhum, MN tuh mandi, H2O tuh air. Teman-teman semua tahu H2O tuh air. Terus yang berikut ZN tuh seni, terus CR tuh cerewet, terus FE tuh Ferry, terus CD tuh cerdas, terus CO tuh cowok, NI tuh ningrat, terus SN tuh senang, terus PB tuh pembantu, H hidrogen tuh hahaha. Ya. Terus yang berikut yang ketiga CU tuh sebat sini cubit, terus HG tuh hingga, terus AG tuh agak, PT tuh pucat, dan AU tuh au. Oke, bisa dibacakan dari 1, 2, dan 3. Jadi yang pertama tuh lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum mandi air, terus seni cerewet, Ferry cerdas, cowok ningrat, senang pembantu, hahaha. Terus cubit hingga agak pucat, au. Oke. Kita lihat ya Karin. Oke. Ini mungkin salah satu cara yang bisa digunakan untuk mempermudah kalian menghafal deret volta. Wah, keren ya. Bagus. Oke, lanjutkan kerja LKPD-nya dengan baik. Sudah hampir selesai ya ini, saya lihat. Kelompok 1 sudah? Sudah. Wih, kelompok 1 sudah. Keren. Kelompok 2? Hampir. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Hampir. Oh, lagi 2 kelompok yang belum ya. Silahkan dilengkapi. Setelah ini kita akan presentasi. Kita presentasi nanti panel ya. Jadi nanti tidak semuanya presentasi, tapi nanti ya tanya jawab yang agak lama. Oke, mungkin ada yang bertanya, silakan ya.
yang bertanya silakan, sehingga akan dibantu untuk menyelesaikan LKPD biar nanti jangan tidak bisa mengerjakan LKPD. Oke, kelompok 2 dan 4 sudah? Sudah, kelompok 2 sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke. Kelompok 1 dan 3 sudah juga ya? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD-nya kalian. Silakan kita acak dulu ya. Kemarin kan 1, 2, 3, dan 4 kan. Kali ini kita ada 4, 3, 2, 1. Pas ya? Oke, silakan. Berarti kesempatan pertama akan kita berikan kepada kelompok berapa? 4. Kira kami silakan maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian. Silakan. Water bang. Ayo Pak. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang diberikan. Oke, yang pertama itu dari G, berdasarkan video tersebut bagaimana cara mengatasi terjadinya korosi. Yang pertama itu kita bisa dengan mencegah udara untuk masuk dengan menutup larutan, terus melapisi dengan ZN ataupun unsur lain yang mempunyai NO reduksi yang lebih kecil dari katode. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada gambar. Tadi gambar di LKPD setiap kita itu ada gambar tiang listrik dan juga gambar gerbang. Itu kita bisa buat dengan mencegahnya dengan pengecatan ataupun pelapisan dengan chrome supaya orang lihat kita punya gerbang mengkilap. Itu juga bisa. Terus kita masuk dalam yang terakhir itu menguji hipotesis, yaitu langkah-langkah jawaban sementara yang tadi itu kita lakukan satu percobaan untuk bisa sama-sama kita ketahui apakah ini bisa mencegah korosi atau tidak. Yang pertama itu mengecat ini sepeda, mungkin teman-teman ada yang punya sepeda di rumah, sepeda roda 3 ataupun apa. Yang kedua itu melapisi rangka sepeda dengan chrome, jangan berhenti dicat saja tapi harus mengkilap dengan chrome. Terus yang berikut itu penggunaan oli pada rantai sepeda. Nah, supaya kalau kita pakai oli pada rantai sepeda itu kan supaya lebih mulus jalannya, jangan lekar. Nah, itu saja, dan yang berikut kesimpulan akan diberikan oleh Alfandi, saudara Alfandi. Oke, kesimpulan yang dapat kami berdua tarik, faktor penyebab dari korosi itu terjadi jika kontak langsung dengan air, oksigen, larutan asam, dan elektrolit. Nah, pencegahan yang kami ingin simpulkan dan bisa dilakukan adalah itu dengan pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pengecetan, pelapisan dengan plastik, timah ataupun chrome, dan SN serta perlindungan katode. Jadi itu adalah hasil kerjanya kami berdua. Semoga bisa memberikan informasi pada kalian semua. Itu saja dari kami berdua. Apakah mungkin ada pertanyaan?
Oke, baik. Terima kasih untuk apa yang dilakukan dulu untuk membuat. Oke. Sekarang ada yang mau menanggapi? Oke, silakan Bruce. Baik, terima kasih Chef. Saya ingin bertanya buat teman saya Gerald dan juga Pandi. Ini contoh di saya punya rumah. Saya punya masuk pada ini apa biasanya nih? Memang kalau ini apa tuh pasang gorden baru pantas sekitar ini 6 bulan terus setahun terus dia punya besi-besi gorden ini mulai karat. Nah terus saya dapat dari teman-teman apakah harus saya dicat itu barat atau saya harus oles-oles dengan minyak atau terbang nanti kan kalau buat minyak begitu nanti dia punya nilai estetika dari keindahan dari itu kain goreng apa tuh saya lain nanti kasihan tanah menata kemudian minyak atau lecet warna sebelah jadi mungkin tidak teman-teman bagaimana supaya saya bisa di rumah juga bisa bikin saran buat saya mama begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Bruce dengan setiap masalah yang dihadapi. Nanti Kak Gerald bisa menjawab pertanyaan dari Kak Bruce. Oke, kalau saya ini kebetulan saya juga anak montir, jadi kalau ini begitu tuh untuk menambah nilai estetika bisa semprot dengan chrome itu chrome ke sana. Nanti kita pulang ke rumah lihat saya motor mengkilap ke chrome supaya dia tambah berkilap jadi orang di rumah, wih ini gorden kok matahari semua dalam sini. Nah itu kan bisa tuh supaya menambah nilai estetika juga gitu. Mungkin kami datang bukan mau makan tapi mau lihat gorden tuh. Saya sudah bawanya selamat datang tahun baru ya Gerald. Ini undangan terselubung dari Gerald untuk kita semua. Oke. Bruce bagaimana? Setuju. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Oke, ini kalau gitu pertanyaan dari saya kepada Gerald dan Alfandi. Ini bayangkan kalian itu melakukan pengecatan pagar rumahnya kalian itu dengan chrome. Sedangkan kan kita tahu bahwa harga chrome ini sangat mahal sekali. Orang kalau chrome motor yang kecil saja ini mahal kan? Apalagi pagar itu rumahnya Gerald itu luasnya itu hampir 1 hektar. Ya. Bagaimana ceritanya bapakmu itu mengecat semua pagar rumah dengan chrome? Apakah itu dinilai masuk akal? Tidak bisa. Ya. Kami aja. Bagaimana? Kami aja pakai chrome di depan gembok. Tahu juga kami gembok ya. Oke, bagaimana? Oke. Silakan. Oke, tadi pagar rumahnya itu mau dicat yang terus dipakai chrome. Jadi yang masuk akal itu yang mana? Dicat ya. Kami ini pegembok. Ternyata setelah mereka pikir-pikir, memang chrome juga bisa ya. Tetapi secara ekonomi harga chrome itu sangat mahal sehingga tidak wajar apabila digunakan sebagai cat pagar yang terlalu sangat luas ya, apalagi seperti rumah Gerald ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya silakan. Pas ya? Pas. Tadi yang pertanyaannya Bruce juga. Kenapa Bruce bilang ini? Kenapa? Di rumahnya dia, mamanya itu kan suka gonta-ganti ini besi gorden ya. Oke. Nah, setiap berapa bulan misalnya contoh besi gordennya itu sering berkarat. Jadi Bruce bilang mau dibuat apa tadi kalian? Kalian dicat dengan apa? Pakai Dicat dengan ya keren ya, jadi semua hal dibeli dari toko dan kalian cat lagi ya. Oke, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau yang itu juga boleh-boleh saja, mau dicat mau dilapisi dengan chrome atau lain sebagainya, itu tidak jadi permasalahan ya. Tetapi harus dipikirkan bahwa itu akan mengurangi nilai estetika dari barang tersebut. Contoh kalau kalian cat besi gorden ini kan sudah ada dia punya ini toh, pola-polanya kan, ada dia punya seni-seninya, ada gambar bunganya atau lain sebagainya. Kalau kalian cat nanti akan tertutup polanya. Atau misalnya kalau kalian lapis dengan chrome, wah, yang jadi pusat perhatian bukan gordennya tapi chrome-nya. Karena chrome itu kan kita tahu sangat terang dan mengkilat ya. Ya, jadi akan jadi pusat perhatian. Jadi yang jadi pusat perhatiannya bukan kain gordennya, besi gordennya yang jadi pusat perhatian, mengalihkan dunia. Oke,
Thank you. Dari sini kita juga belajar ya bahwa ada banyak cara yang bisa kita gunakan, tetapi kita harus menggunakan cara yang efektif dan efisien. Oke, tepuk tangan. Oh sebentar. Ada yang bertanya lagi? Tidak pas? Oke. Berapa nilai yang harus kita berikan kepada kedua kelompok ini? Sergaprom ya. Oke, berapa? Kelompok 1? 10. 10? Ya. Yakin 10, ayo. Yakin. Kelompok 2? 8. Kelompok 3? 10. 28 bagi 3 ya, 9, berapa sih? 9,33 lah. Oke, berarti kasih tepukan berapa? 9 untuk kelompok 4. Oke, thank you. Silakan duduk kelompok 4 dengan prom-promnya mereka. Terima kasih banyak. Shalom. Oke. Selanjutnya kelompok 3 ada Evelyn, ada Angel dan ada Chris Beten. Ini lelaki paling ganteng di kelompok ini ya. Oke, silakan. Oh, ini aturnya begini. Chris Beten di tengah. Supaya nilai estetikanya ada. Oke, shalom. Salam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari nomor yang pertama akan dijelaskan oleh Kafit. Oke, ini berdasarkan video tersebut bagaimana cara mengatasi terjadinya korosi? Ini jawabannya kami itu menghindari kontak besi dengan faktor-faktor pemicu terjadinya reaksi perkaratan yang meliputi gas oksigen, H2O atau air, ini elektrolit serta mengupayakan permukaan besi lebih rata. Terus ini bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada gambar di atas? Ini jawabannya kami itu dengan menggunakan teknik pelapisan itu ada contohnya itu ada ini cara pengecatan terus dengan pelapisan dengan logam lain. Itu contohnya crop. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Juli. Di sini ujilah jawaban sementara yang telah kalian tuliskan sebelumnya. Nah, tadi hipotesis ini pertama yang kami isi itu penyebab terjadinya perkeratan pada besi karena terlalu lama dibiarkan di udara terbuka. Nah, selama beberapa kita belajar tentang ini korosi ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya korosi. Nah, dalam faktor-faktor tersebut ada upaya untuk menghambat atau mengatasi proses perkaratan. Nah, proses perkaratan ini bisa kita lakukan dengan ini cara pengecatan, peleburan minyak atau oli dan lain sebagainya. Misalkan kita pakai kita contoh dalam kehidupan sehari-hari ininya kita di rumah, pagarnya kita, misalkan pagarnya kita tuh berkarat. Ini bisa saja kita ini mengatasinya dengan cara pengecatan atau peleburan minyak atau oli. Tapi di sini korosi itu punya maksud tuh selain itu proses terjadi perkaratan, ternyata dari mengatasi itu tuh bisa nilai fungsinya untuk nilai estetikanya bisa bertambah dengan kita tuh menempatkan sesuatu yang wajar pada tempatnya. Misalkan pagar rumah begitu. Tidak ini mungkin semuanya menambahkan sesuatu yang bisa mengatasi hambatan begitu. Jadi pagar rumah ini diberikan cat atau minyak oli. Memang pakai oli atau minyak itu bisa menghambat korosi akan, tetapi ya setidaknya kita pakai yang wajar ini yaitu dengan cara pengecatan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa dari hasil yang telah kita pelajari bersama-sama ternyata ada aplikasi nyata yang ini perlu kita ketahui bersama. Dan dari semua yang kita pelajari itu semua yang misalnya cara mengatasinya itu di tempatnya masing-masing, di tempatnya yang wajar untuk digunakan. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Evelyn. Oke, yang terakhir kesimpulan dari kelompoknya kami, peristiwa korosi itu merupakan sel galvani alami yang mana logam teroksidasi oleh faktor lingkungannya. Jadi korosi itu bisa terjadi kalau besi itu dibiarkan di tempat terbuka dan
lama-kelamaan terkena udara itu bisa menyebabkan perkaratan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan. Yang pertama yaitu faktor utamanya itu oksigen dan air, terus faktor pendukungnya seperti asam, basa, dan garam. Terus ada 2 teknik untuk pencegahan korosi. Yang pertama yaitu teknik pelapisan dan yang kedua teknik perlindungan katoda. Mungkin itu saja dari kami. Ada tambahan dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak untuk kelompoknya. Oke, ada yang bertanya atau menambahkan sesuatu? Pas? Oke, saya ini harus memberikan apresiasi pada kelompoknya mereka karena kelompok mereka tuh berhasil untuk melakukan uji hipotesis dengan cara yang benar. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Jadi awalnya ada suatu kejadian, kita menyimpulkan. Contoh dalam cuma sehari-hari ya. Contoh hari ini Clara telat jadi masuk ke sekolah. Terus langsung deh kita berikan kesimpulan bahwa oh, dia nih ternyata itu mau pergi ke pantai, jadi tidak datang sekolah. Itu kan keputusan sementara yang kita buat. Nah, untuk menguji kesimpulan sementara itu apa yang kita lakukan? Pergi ke rumahnya dia. Sudah, pergilah kita ke rumahnya dia, langsung datang ke situ, terus ketemu dia ternyata dia lagi sakit. Pertanyaannya, sekarang kita mau menguji hipotesis. Apakah hipotesisnya benar atau salah? Salah. Hipotesisnya ternyata salah. Dan kesimpulan yang benar adalah Clara tolak, tidak datang sekolah karena sakit. Jadi harus ada hubungan antara kesimpulan yang sementara yang tadi dengan kesimpulan yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Itu namanya uji hipotesis. Ya, sudah seperti itu. Tadi yang pertama kan pagar dan tiang listrik itu berkarat kan, terus mereka kan belum tahu, jadi mereka bilang oh ternyata mungkin kena angin lah, kena air, langsung deh dia tuh berkarat begitu. Tapi setelah mereka belajar mengerjakan LKPD, mereka berhasil membuktikan bahwa ternyata faktor yang menyebabkan tiang listrik dan pagar tadi berkarat ternyata bukan cuma udara saja, ternyata ada air, mungkin terkena zat-zat lain yang membuat dia itu mudah untuk berkarat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 luar biasa. 7. Ya, kelompok 4 kali berapa? 7 saja. Wow, sebagus ini dengan 7 saja. Kelompok 2 masih berapa? 9. Kelompok 1 ada berapa? 10, 9. Bayangkan kan dikasih nilai di bawah 90. Tidak apa-apa terima ya? Oke, berarti kita kasih tepukan berapa? 8 untuk mereka. Oh, 1, 2, 3. Yes, silakan untuk thank you. Jawabannya keren ya. Sudah mengerti tentang sistematika dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi ada masalah, buat hipotesis sementara, ya. Terus setelah hipotesis sementara kita harus membuktikan apakah pendapatnya kita tuh benar atau tidak. Setelah itu kita harus merumuskan hipotesisnya. Ternyata hipotesisnya saya atau kesimpulan sementara yang saya buat di awal salah setelah saya melakukan eksperimen secara secara langsung begitu. Oke, keren ya. Selanjutnya kelompok 2. Ini kelompok 4 ini selalu memberikan nilai yang pas-pasan ya untuk semua kelompok. Wow. Jadi selamat siang buat teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kerasnya kami selama 30 menit lalu. Jadi dia soal yang pertama itu berdasarkan video yang lalu bagaimana cara mengatasi terjadinya korosi. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat ya video yang lalu tentang percobaan ada 6 tabung, kan ada 2 tabung nih yang sonde yang tidak ini mengalami proses perkaratan. Yang pertama yang ini berada melarutkan minyak dan yang kedua itu yang dia dilapisi dengan seng. Dapat disimpulkan bahwa ini cara untuk mengatasi proses perkaratan itu yang pertama dari tabung keempat adalah pemalumuri dengan minyak. Terus yang kedua adalah yang kalau tadi kita sudah tentang pengorbanan yaitu pelapisan dengan seng. Nah, tentunya juga masih cara-cara lain yang juga sempat bahas yaitu menghindari kontak langsung dengan beberapa faktor yang menyebabkan perkaratan seperti air, udara dan faktor-faktor lainnya. Terus juga bisa kalau tadi kita ada juga namanya teknik pengelapisan itu
bisa dicat pelapisan dengan chrome, dengan timah, dengan seng dan lain sebagainya. Juga yang next soal berikutnya bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada gambar ini. Kalau gambar yang kita lihat tuh ada gambar tiang listrik dengan pagar rumah. Nah, kalau teknik yang paling wajar yang kami kira adalah teknik pelapisan dengan cat. Nah, selanjutnya untuk hipotesis dan sebaliknya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang hipotesis. Setelah menjawab pertanyaan di atas, ujilah jawaban sementara yang telah kalian tuliskan sebelumnya. Nah, berdasarkan hipotesis kami yang pertama, dan kami kaitkan dengan hipotesis yang untuk menjawab hipotesis yang sekarang adalah memang terkaratan pada besi juga disebabkan karena adanya faktor kontak langsung antara besi dengan lingkungan luar atau oksigen dan sebagainya. Tapi ternyata bukan cukup sampai di situ saja, tetapi selepas dari udara ternyata ada faktor-faktor lain seperti air ataupun asam basa ataupun garam dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu faktor pemicu terjadinya korosi. Nah, jadi di sini jawaban kami adalah memang perkaratan pada besi terjadi karena logam mengalami kontak langsung dengan air, oksigen ataupun basa, asam ataupun garam sehingga mempercepat terjadinya korosi karena tidak ada pelapisan pelindung pada logam besi. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan dari pelajaran materi hari ini, kami menarik kesimpulan bahwa korosi itu terjadi karena adanya proses oksidasi yang terjadi pada besi karena dia mengalami kontak langsung dengan udara luar, dengan lingkungan luar. Nah, tapi dari pelajaran hari ini kami simpulkan bahwa ternyata korosi itu dapat dicegah dengan membatasi sentuhan langsung yang tadinya dia mengalami kontak langsung, tapi bisa kita cegah dengan kita tambahkan sesuatu yang bisa mencegah terjadinya kontak langsung. Nah, seperti tadi yang sudah Kak Gaby jelaskan juga, kita bisa lakukan dengan cara teknik pengecatan atau pelapisan dengan plastik, pelumuran dengan minyak atau oli, pelapisan dengan timah, pelapisan dengan krom, atau pelapisan dengan seng untuk mencegah kontak langsung dengan lingkungan tersebut. Jadi mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sudah mulai untuk menghubungkan antara hipotesis dan pengujian hipotesis sehingga ada sinkronisasi bahwa ternyata hipotesis yang mereka buat belum lengkap, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya korosi serta upaya mereka dalam mengatasi masalah korosi yang terjadi. Keren ya. Jadi kita melihat masalah, buat kesimpulan sementara, praktikum, dapat hasil akhirnya, dan hasil akhir itu dapat kita jadikan rujukan untuk menyelesaikan berbagai macam kasus yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada yang bertanya silakan. Makan ya. Oke. Pas. Oke. Ini untuk kelompok 2. Ini mau kasih tepukan berapa untuk kelompok 2? Berapa? Kelompok 4 mau kasih nilai berapa? 10. Wow. Kelompok 3? 3 saja? Ya ampun, 3 saja ternyata. Kelompok 1? 10. Oh, 10 tambah 10 tambah 3 gitu. Bagi 3 lah. Berarti tepukan berapa? 7 ya. Oke, kasih tepukan 7 untuk kelompok 2. Oke, akan dulu komennya. Mulai bagus ya. Jadi semakin kesini kalian punya cara berpikir itu sudah mulai bagus ke bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Bukan buatan masalah ya. Oke, silakan kelompok 3. Oh, kelompok 3. 1 ini ada Iren, ada Bruce, ada Putri. Oh, ini Iren di pendeta saja nih. Ya, oke. Di sebelah sana. Ya. Kalau kamu kenapa jadi ibu pendeta mendampingi pengantin? Oh, tidak ya? Oke, silakan. Baik, selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan, Iren. Oke, jadi yang pertama itu berdasarkan video tersebut bagaimana cara untuk mengatasi terjadinya korosi. Nah, di sini yang cara yang kami ambil yang pertama itu adalah pelapisan dengan seng, dan juga yang kedua pelapisan dengan minyak. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada gambar. Nah, dan cara yang kami pakai yang pertama itu adalah
pengecetan dan juga pelemuran dengan minyak atau oli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Baik, jadi selanjutnya langkah untuk menguji hipotesis. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang hipotesis kami yang awal. Hipotesis kami yang awal pertama yaitu kami berpikir bahwa para logam besi yang berada di udara terbuka akan mengalami kontak langsung dengan cahaya matahari sehingga akan lebih bermudah untuk terjadinya perkaratan. Sehingga dari hipotesis yang sudah kami simpulkan ternyata cukup berbeda dengan hasil akhirnya. Ternyata bukan hanya dipengaruhi oleh kontak langsung dengan cahaya matahari dan juga lingkungan, tapi melalui tadi video yang sudah ditampilkan bahwa ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada air, udara, dan juga walaupun tidak terkena cahaya matahari, tapi suatu besi atau logam besi itu bisa terkena korosi bila dibiarkan terlalu lama di air atau dengan larutan-larutan lain. Sehingga itulah penambahan dari hasil hipotesis yang sudah kami lakukan. Dan selanjutnya akan disimpulkan akhir oleh Putri Linggi. Baik, jadi di sini kesimpulan yang kami buat kelompok 1 yaitu jadi suatu logam akan mengalami korosi jika dia tuh mengalami kontak langsung dengan lingkungannya, contohnya seperti oksigen dan air, dan dalam larutan lainnya seperti asam, basa, dan juga garam. Korosi dapat dicegah dengan cara pengecetan dengan aspek yang kita sudah belajar tadi, teknik pengecetan, pelapisan dengan plastik, pelemuran dengan minyak atau oli, pelapisan dengan timah, pelapisan dengan krom, dan juga pelapisan dengan seng. Baik, terima kasih Putri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih. Oke. Presentasikan hasil kerjanya mereka. Oke, selanjutnya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 wajib bertanya 1 orang. Silakan. Wajib bertanya atau saya suruh mereka bertanya ke kalian. Silakan. Silakan. Tadi apa yang digunakan untuk melapisi, untuk mencegah karat pada pagar rumah apa? Pengecetan. Oh, pengecetan. Kenapa? Pengecetan dan pelemuran dengan minyak atau oli. Oh wow, mereka tuh melapisi pagarnya mereka tuh dengan minyak dan oli. Bukan. Saya. Kalau pagar itu dicemis, terus kalau ini Itu kalau yang sukarat ada yang suka muncul karat saya. Oh jadi kalau misalnya pagar rumahmu sudah muncul karat berarti kamu lapisi dengan oli. Iya, sih. Oke, ada yang merespon nih? Anda yakin? apakah ada Silakan angkat tangan dulu. Saya. Oke, siapa yang paling? Silakan. Oke, kalau dari saya kan seperti yang kita tahu bahwa kalau menggunakan oli atau minyak pada kayak ini seperti pagar dan teman-teman bilang itu kan bisa merusak mengurangi nilai estetik. Jadi kayak sebelum kamu masuk di dalam rumah lihat pagar bisa mau masuk karena di luar tuh gimana gitu. Jadi apa itu? Jadi pokoknya sudah ada cara lain lagi untuk untuk mencegah perkaratan pada pagar tadi tanpa merusak nilai estetiknya. Thank you. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja kami tadi saya jawab. Oh ada sebentar ya. Ada. Oke, salam. Dari saya ini sama sih benar, tapi kayak ada pertanyaan buat kalian, apakah kalian benar-benar yakin untuk taruh oli di apa namanya pagarnya kalian, sedangkan olinya dia tuh kalau dia punya apa fisik, dia punya apa dia namanya? Oli itu kalau bentuk fisik itu kayak dia cair, atau kalau ada yang kalau ke pelumas tuh kayak ke lengket-lengket begitu kan? Berminyak, yes, berminyak. Nah otomatis kalian membakar tuh bisa jadi. Kalian buka ini pagar atau gerbang? Ya pagar. Nanti kalian membakar tuh akan menjadi paling mengkilap di situ dan akan kayak apa? Dia kayaknya dia bisa merusak kalian punya cat juga.
Sudah, maksudnya kan kalian taruh cat dulu kan. Kalau karet sedikit terus kalian taruh oli kan. Taruh oli kan. Nah, itu tuh bisa merusak kalian cat karena dia tuh itu oli itu kan kayak contoh di cair gitu. Terus kalian taruh dia cat yang betul-betul sudah cat kan tahu kena panas kan dikering kan. Kering. Terus kalau kalian taruh oli yang cair pasti dia akan mulai bunyi. Bisa. Oke, terima kasih. Jadi mereka tuh tidak mau kalian tuh merusak pagarnya, kalian di rumahnya kalian tuh dengan poli. Bagaimana responnya kalian? Silakan. Oh iya ya bagus ya. Terima kasih banyak Pak Fadi, tapi kami juga sedikit mengoreksi bahwa di pagar rumahnya kami itu untuk cek jadi punya bagian tampilan kami menggunakan cek, kemudian untuk dia punya roda itu supaya nanti kami juga sering taruh oli supaya dia tetap licin, jangan sampai nanti kalau dibiarkan terlalu lama terus menerus nanti kalau dia bakar nanti kalau dorong nanti kan kasar. Untuk yang bagian atas itu nanti kami akan cek. Soalnya nanti kalau kalian taruh oli. Ya biasanya kan kalau untuk warna-warna tuh yang lebih bagusnya itu tuh warna merah. Iya, bukan. Sesuai dengan hasil ini apa di googlingnya kan itu ada biru tuh ada juga warna merah. Makasih. Ya tidak warna muda pudar begitu juga untuk menghindari perkaratan. Jadi mungkin sekian dari kami dan Oke, baik ya. Jadi mereka melurus. Oh, Evelyn mau ditanggapi silakan. Evelyn mau dijawab secara khusus ya. nilai estetika. Jadi yang bagian atas kami cek, terus yang roda yang kami taruh oli. Oh jadi ada itu cara sah. Iya. Cara Ya, karena kan udah realistis kalau pakai chrome itu kan mahal. Jadi kan kita lebih efisien dengan cara daripada kita terlalu menuntut yang mahal tapi takutnya tidak bisa juga. Seperti kita pakai kelompok yang Sultan. Jadi sekian terkait. Oke, baik, terima kasih. Jadi ternyata sebenarnya mereka salah presentasi tadi ya. Yang mereka maksudkan adalah pagarnya itu semuanya dicat. Terus ternyata pintu gerbangnya mereka tuh pakai dorong roda ya. Jadi rodanya itu dilapisi dengan oli. Biar nanti waktu dorong itu lebih mulus ya, tidak perlu yang dorong pada tenaga dalam pun tidak bergerak sama sekali ya. Ide yang bagus sekali. Luar biasa. Oke, masih ada yang mau bertanya silakan. Pas. Oke, sekarang kita kasih penilaian untuk kelompok 1. Kelompok 4 kelompok sudah berapa untuk kelompok 1? 7. Oke, kelompok ini 4. Ini kelompok 7 tambah 4 11 tambah 9 20. Berarti mereka mendapatkan poin 6, sekitar 6, berapa ya? 6,7 6,5 ya. Oke, sekarang kami tepukan 6 untuk kelompok 1. Oke, tenang saja. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih. Oke, ini sudah mulai keren ya. Sudah mulai keren, jadi kalian itu sudah mulai belajar untuk mengembangkan hipotesisnya kalian itu dengan suatu eksperimen tertentu sehingga pada akhirnya kalian bisa melakukan pengujian hipotesis dan mencari kesimpulan yang sebenarnya dari permasalahan yang kalian. Jadi kalau ada masalah, buat kesimpulan sementara, teliti dulu, setelah itu baru uji kesimpulan awalnya tadi benar atau tidak, sehingga baru mengambil keputusan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya silakan, sehingga kita akan lanjut ke Oke, pas? Nah, oke, kalau begitu sekarang kita akan menyimpulkan ya apa yang sudah kita pelajari selama pembelajaran di hari ini. Oke. Apa yang pertama? Kesimpulan yang pertama tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi? Air, Ada faktor air, oksigen, atau udara tadi, asam, apa? Garam atau elektrolit yang tadi ya. Oke. Kemudian apa lagi? Tadi ada banyak. Ada suhu. Apa lagi? permukaan yang tidak Permukaan ya, permukaan juga. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, berarti cara pencegahannya itu harus buat supaya faktor-faktor itu jangan terlalu banyak bersentuhan langsung dengan logam yang kalian mau lindungi, sehingga tidak mudah terjadi perkara. Oke. Yang kedua,
bagaimana cara untuk mencegah atau mengatasi terjadinya korosi? Ada dua teknik, Itu faktor pelapisan, pelapisan dan Teknik perlindungan perlindungan atau katoda dan protek. pengorbanan anoda. Nah, untuk teknik pelapisan yang biasa digunakan apa? pengecetan, Teknik pengecatan apa lagi? pelumuran dengan oli atau minyak, Oke. pelapisan dengan logam lain seperti krom, seng, dan timah. Oke, dari sini ya. Nah, ini ada banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk melakukan teknik pelapisan ini, tapi semuanya itu masuk akal digunakan, hanya saja harus kontekstual dengan masalah yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, mau lapisi mencegah supaya gorden di rumahnya kalian tidak karat, jangan pakai oli, jangan pakai cat karena akan merusak keindahan dari gorden itu. Gordennya kamu sudah beli, ada bling-bling, ada emas-emasnya, kamu pakai cat lagi, cat coklat, jadinya jelek, ya. Atau misalnya sendok makan, kalau misalnya mencegah karatan sendok makannya, jangan kamu taruh minyak, jangan kamu taruh oli, karena memang akan mencegah perkaratan, tapi setelah tidak berkarat, tidak digunakan juga, kehilangan fungsi dan nilai dari barang tersebut. Hanya saja karena kita menggunakan cara yang atau tiba-tiba Putri beli anting, kebetulan antingnya bukan anting emas, anting apa ya? Pokoknya di bawah emas kan bisa berkarat kan, kemungkinan itu bisa berkarat kan. Datanglah dia ke sekolah pakai barang anting-antingnya yang dilapisi dengan oli. Atau gelang-gelangnya dipakai oli semua. Itu memang anting dan gelangnya tidak berkarat ya, tapi dia yang berkarat Maminya. Oke, ini bercanda ya, intermezzo saja. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya. Oke, kalau begitu pertemuan kita untuk materi ini telah selesai karena tidak ada yang bertanya juga. Saya pikir sudah paham kan tentang materi. Kita sudah 2 kali pertemuan tentang korosi ini, telah banyak hal yang Anda dapatkan. Dan belakang terakhir kita akan melakukan yang namanya post test atau ujian tentang apa yang sudah kalian dapatkan selama pertemuan kita tentang materi korosi ini. Oleh karena itu semua buku langsung disimpan, kelompoknya langsung dipisah ya. Oh ya, saya juga ingin memberikan apresiasi tadi kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi versinya kalian. Ya, kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok mana? Kelompok 4, tepuk tangan yang kemudian kelompok yang kedua, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, dan yang kedua kelompok 2. Ambil tepuk tangan. Dan yang terakhir kelompok 1. Oke. Yang antara itu nilai versinya kalian, nanti saya akan periksa dan memberikan nilai yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua LKPD dikumpulkan dulu. Oke, dikumpulkan ya LKPD-nya. Sudah semua LKPD sudah dikumpulkan. Oke, saatnya kita langsung ke post test. Dituliskan nama ya pada lembar post testnya. Oke, kalian diberikan waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut. Silakan.
Baik, apa boleh mengerjakan soal itu dari yang paling mudah menurut kalian sehingga dikerjakan dengan baik. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan prosesnya karena waktunya memang sudah selesai? Sudah. Oke, selesai ya?
Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu nanti dikumpulkan sekarang postesnya, silakan. Ini Pak ya, postesnya. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini sudah menyelesaikan LKP proses ini dengan sangat baik, LKPD ini dengan sangat baik. Sudah 2 kali pertemuan kita berbicara soal korupsi dan saya pikir sudah banyak hal yang telah dapatkan dan biarlah melalui apa yang sudah kita dapatkan bisa berguna bagi pendidikan kita dan aplikasi nyata bisa kita lakukan ke lingkungan sosialnya kita, baik di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Oke, pertemuan kita selesai dan cukup sampai sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan dirinya untuk pas nanti ya. Oke, silakan satu orang memberikan doa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Siapa? Oke, Putri Lenggo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pelajaran kami pada hari ini berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Bangga berkumpul kami belajar Tuhan, dapat berguna bagi masa depannya kami Bapa. Kami berdoa kami Tuhan untuk berkati memudah kita kami Tuhan. Terima kasih, aktivitas selanjutnya kami serahkan ke dalam Tuhan. Haleluya, amin. Stand up please. Greeting. Thank you, Mr. Amri. Selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa.